Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fauzia Arifah dari Universitas Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filosofi media pembelajaran, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Filosofi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi terbuka dan merangsang proses belajar peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat mendukung berbagai aspek pembelajaran, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mempercepat akselerasi materi, dan membuat pembelajaran menjadi lebih baik dan interaktif. Beberapa filosofi media pembelajaran, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Pembahasan yang pertama yaitu behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum mekanistik. Media pembelajaran ini digunakan untuk memperkuat pola perilaku yang diinginkan. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemberian rangsangan dan penguatan melalui media untuk membentuk respon tertentu dari siswa. Media sering dipakai untuk memberikan penguatan positif atau umpan balik yang langsung. Kekurangan behavioristik. Yang pertama, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Yang ketiga, dalam proses mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang keempat, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Kelebihan behaviorisme yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan, baru bisa bertanya kepada guru. Dan yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid respon. Materi yang kedua yaitu kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berbeda dengan teori behaviorisme. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para stimulus dan respon tidak seperti model belajar. Behaviorisme yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitivisme mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Perubahan belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Pengurangan kognitivisme. Yang pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Kelebihannya yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Yang ketiga, konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan pada pembelajaran aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Beberapa jurnal menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman mendalam dan keterampilan berpikir kritis siswa. Kekurangan konstruktivisme yang pertama yaitu
Proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada permutahiran struktur kognitif. Yang kedua, peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan dengan lancar. Kelebihannya yaitu yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Yang kedua, siswa atau pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Maksudnya, itu di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah. Sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu, siswa juga dituntut untuk bisa memilih ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Tujuannya yaitu pemikiran mendalam yang menghasilkan keyakinan untuk memperkuat pemikiran dengan bantuan teknologi, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memanfaatkan teori-teori ini guna mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik dan cara yang terukur dan terkontrol. Simpulannya, dalam proses pembelajaran ada yang namanya teori belajar, yang dimana setiap teori tersebut dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Namun, ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajar. Maksudnya, dalam beberapa kasus, guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajar. Berikut referensi jurnal yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.